Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azimudin dengan NIM 22650062 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java tentang input method main, kemudian dengan membandingkan objek pada string. Nah, pertama kita akan membahas tentang input method main. Nah, di sini kita menggunakan fungsi scanner. Nah, di sini ada sebelumnya kita harus mengimport Java util scanner agar kita bisa mengoperasikan scanner atau fungsi scanner di program kita nanti. Nah, sini ada scanner, kemudian scan merupakan nama variabel dari scanner, kemudian new scanner untuk membuat fungsi scanner system in. Kemudian di sini ada string nama nanti yang kita gunakan untuk menampung variabel yang menampung inputan yang kita masukkan pada konsol nanti. Kemudian di sini ada scan.next line. Next line ini, kenapa kita menggunakan next line? Karena yang kita inputkan nanti adalah tipe data string. Kemudian di sini ada input integer name. Kemudian scan next in ini karena yang kita gunakan nanti adalah integer, output integer atau yang berupa angka. Nah, di sini kita menggunakan suatu kondisi if else. Nah, jika nanti name ini kita akan masukkan name ini akan dijadikan patokan jika name lebih besar dari 22650000 dan name ini lebih kecil dari 22650037, maka dia akan dinyatakan sebagai kelas A. Kemudian di sini ada name jika name ini lebih besar dari 38 atau sama dengan 38 dan name lebih kecil dari 71, maka dia akan berada dari kelas B. Nah, jika name-nya ini lebih dari 71, maka name ini tidak terdaftar. Nah, contohnya di sini. Masukkan nama, misalnya di sini Buddha. Oke. Kemudian di sini ada name 22650011. Nah, kan pas A. Karena name tadi ini 11 lebih besar dari 00 dan lebih kecil dari 37. Nah, kemudian kita coba kita coba dengan name yang lebih besar dari 11. Harusnya salah. Out. Kan kemudiannya 22650005. Oke, nah itu dari kelas B. Nah, teman-teman, dia dari kelas B. Nah, yang dibaca ini kenapa? Karena name-nya ini 65 lebih besar dari 37. Nah, bagaimana kalau lebih dari 71? Misalnya namanya Asna. Oke, sini namanya 2265. Yang kita bikin 100. Nah, name Anda tidak terdaftar. Nah,
Kenapa tidak terdaftar? Karena dia 100, sedangkan di sini limitnya adalah 71. Nah, sekarang kita masuk ke pembandingan operasi pada string. Nah, di sini kita menggunakan operator ini sama dengan, nah, operator sama dengan ini sama dengan double sama dengan ini, yaitu membandingkan string menggunakan alamat memori. Jadi yang dibandingkan alamat memori, bukan isi dari memori tersebut. Nah, sini contohnya. Nah, sini kita tadi seperti pembahasan sebelumnya, kita menggunakan scanner untuk menginputkan nanti. Kemudian inputannya nanti itu kita simpan di variabel str 1, 2, 3, dan 5. Nah, sinilah proses perbandingannya. Kita akan membandingkan string 1 dengan string 2. Kemudian kita bandingkan lagi antara string 2 dengan string 5. Nah, contohnya di sini. Kita tunggu. Oke, muncul parselnya. Nah, sini kita inputkan nilai string 1. String 1 bisa kita buat aku dapat sini. Saya adalah, nah, kita buat apa itu namanya? Sini buku tulis. Oke, aduh salah, kita samakan aja, buku tulis. Di sini kemudian buku, di sini tulis. Nah, kita bandingkan di sini. Kita bandingkan antara string 1 dengan string 2. Nah, di sini kita bandingkan. Nah, di sini perbandingannya itu adalah false. Kenapa false? Padahal kan di sini sama antara string 1 buku tulis dan string 2-nya juga buku tulis. Kan sama. Kenapa di sini false? Nah, kenapa di sini false? Karena kita akan membandingkan alamat memori, teman-teman, bukan isi dari memorinya. Nah, kalau isi memori itu menggunakan perbandingan equals. Nah, sekarang di sini kita menggunakan operator double sama dengan, maka yang dicari adalah alamat memori. Misalnya buku tulis ini disimpan pada alamat memori 1, kemudian di sini alamat memori 2. Jadi ketika dibandingkan dia akan false, teman-teman, karena alamat memorinya berbeda. Nah, di sini juga string 2, ini string 2 dengan string 5 false. Nah, false juga. Kalau kan ini sama kan, sama ini. Karena berhubung yang dibandingkan di isi memori bukan alamat memori, bukan isi memori. Nah, kalau alamat memori itu, nah ini nih, kita menggunakan equals, itu isi memori. Kita sekarang dulu sebentar. Nah, sini kita menggunakan equals. Ini merupakan perintahnya str1 dot equals. Kemudian kita panggil yang akan kita bandingkan nanti. Nah, misalnya sini tadi buku tulis dan sampai buku. Nah, buku tulis. Oke, di sini buku. Oke, di sini ada tulis. Nah, ini true dengan false. Kenapa? Nah, ini kan true. Karena kita bandingkan dari string 1 dan string 2. Nah, ini string 1 dengan buku tulis, kemudian string 2 juga buku tulis. Ya, nah, kita bandingkan itu isi dalam memorinya, jadi ketikannya.
isinya, bukan alamatnya. Nah, di sini kemudian 2 dengan 5. Kenapa false? Padahal kan isinya sama. Karena di sini tadi ada karakter yang kelebihan spasi. Di sini ada 2 spasi. Nah, coba kita contohkan ulang agar memperjelas. Sini sama buku tulis. Nah, di sini ada buku juga tulis buku tulis. Nah, ini akan true, teman-teman. Kan? Nah, karena sama. Ini tulis, juga tulis. Nah, tulis, true, dua-duanya. Karena yang kita bandingkan adalah di sini isi memorinya, bukan alamat memori. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.